Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan praktikum pengukuran potensial membran. Disusun oleh teman-teman saya, satu Ahyana Rizkita Kadatara, dua Fauzan, tiga Harisya Albel Insanur Hanafi, tiga Novita Nur Apriani, lima Setiawan Aji Pamungkas, dan enam Tisa Fiona Pradevta. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, bab 1. A. Dasar teori. Potensial membran dalam bahasa Inggris membran potensial adalah beda potensi elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar kurang min 50 hingga min 200 milivolt. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel sifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar minus 50 hingga min 200 milivolt. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai, suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan di luarnya. Potensial membran ini mendukung transport pasif cation ke dalam sel dan anion keluar sel. Dengan demikian, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran. Gaya kimiawi, gradient constraint ion, dan gaya listrik atau pengaruh potensial membran pada pergerakan ion. Kombinasi kedua gaya yang bekerja pada suatu ion ini disebut gradient elektrokimiawi. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Pada sel pekarangsang terjadi pada otot dan syaraf, dan pada saat itu potensial dalam keadaan istirahat. Namun jika terjadi pada potensial, maka akan timbul potensial aksi dan potensial berjenjang yang ditimbulkan oleh adanya depolarisasi, polarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi. Kemudian bab tujuan yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang potensial membran. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang potensial membran istirahat, potensial aksi, dan potensial berjenjang. Tiga, mahasiswa dapat mengetahui tentang cara kerja komponen. Yang terakhir, mahasiswa dapat membedakan tahapan polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Bab 2 yang akan dibacakan oleh Mas Harisya. Silakan Mas Harisya. Bab 2, pembahasan A. Potensial membran. Potensial membran, bahasa Inggris, membrannya potensial adalah beda potensi elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari min 50 hingga min 200 milivolt. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi ion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai,
suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan yang luarnya, potensial membran ini mendukung transport pasif kation dan ke dalam sel dan anion ke luar sel. Dengan demikian, dua gaya penggerakan difusi ion melintasi suatu membran, gaya kimiawi, gradien konsentrasi ion, dan gaya listrik pengaruh potensial membran pada pergerakan ion. Kombinasi kedua gaya yang bekerja pada satu ion ini disebut gradien elektrokimiawi. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Sebagai contohnya, depolarisasi dari membran plasma diduga memicu apoptosis, kematian sel yang terprogram untuk terjadinya potensial istirahat, aksi, dan berjenjang, maka melalui proses Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Wawan. Baik, untuk selanjutnya ada potensial membran istirahat aksi berjenjang. Yang pertama, potensial membran istirahat. Potensi membran yang relatif statis dari sel diam disebut potensial membran istirahat atau tegangan istirahat. Berlawanan dengan fenomena elektrokimia dinamis spesifik yang disebut potensi aksi dan potensial membran bertingkat. Na plus K plus ATP plus serta efek difusi ion yang terlibat merupakan mekanisme utama untuk mempertahankan potensi istirahat melintasi membran sel hewan. Terlepas dari dua yang terakhir, yang terjadi pada sel yang bergerak, neuron, otot, dan beberapa sel sekretori dalam kelenjar. Tegangan membran pada sebagian besar selayak tidak dapat dieksitasi juga dapat mengalami perubahan sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan atau intraseluler. Potensi istirahat ada karena perbedaan permeabilitas membran untuk ion kalium, natrium, kalsium, dan klorida yang pada gilirannya dihasilkan dari aktivitas fungsional berbagai saluran ion, pengangkut ion, dan penukar. Secara konvensional, potensial membran istirahat dapat didefinisikan sebagai nilai dasar tegangan transmembran yang relatif stabil dalam sel hewan dan tumbuhan. Potensial membran istirahat muncul dari pemisahan kalium ion dari intraseluler relatif bergerak anion dari sel karena permeabilitas membran untuk kalium jauh lebih tinggi daripada untuk ion lain. Dan karena gradien kimia yang kuat untuk kalium, ion kalium mengalir dari sitosol ke ruang ekstraseluler yang membawa muatan positif sampai pergerakan diimbangi dengan pembentukan muatan negatif pada permukaan bagian dalam membran. Sekali lagi, karena pemecahbilitas relatif yang tinggi untuk kalium, potensi membran yang dihasilkan hampir selalu mendekati potensi pembalikan kalium. Tetapi agar proses ini terjadi, gradien konsentrasi ion kalium harus ditetapkan Foster dan atau penukar dan umumnya didukung oleh ATP. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Novita. Dalam kasus potensi membran istirahat melintasi membran plasma sel hewan, gradien kalium dan natrium ditetapkan oleh Na plus atau K plus min ATP AC
pompa natrium kalium yang mengangkat 2 ion kalium di dalam dan 3 ion natrium di luar di biaya 1 molekul ATP. Dalam kasus ini, misalnya potensi membran dapat dibentuk dengan mengasamkan bagian dan kompartemen membran seperti pompa proton dan yang menghasilkan potensi membran melintasi membran vesikel sinaptik. 2. Potensi aksi. Potensi aksi adalah suatu simulasi yang mempengaruhi membran terhadap ion dapat dipolarisasikan atau menghipolarisasikan membran. Relatif terdapat potensi istirahat membran. Perubahan voltase lokal disebut potensi bergradasi dan besarnya sebanding dengan kekuatan stimulus. Potensi aksi input saraf adalah depolarisasi membran neuron yang cepat dan singkat. Depolarisasi lokal yang mencapai potensi ambang akan membuka saluran gerbang ion natrium yang mempengaruhi oleh voltase dan Na+ yang mengalir masuk menyebar potensi membran bernilai positif. Potensi membran kebalikan nilai normal istirahatnya dengan cara menutup saluran Na+. Suatu periode refraktori akan mengikuti potensi aksi yang berhubungan dengan periode inaktivasi saluran Na+. Pembukaan gerbangnya yang dipengaruhi oleh voltase. Pembangkitan potensial aksi selalu menghasilkan amplitudo perubahan voltase yang sama untuk setiap neuron tertentu. Frekuensi potensi aksi bervariasi terhadap identitas stimulus. Pada saat ini aksi dimulai pada seluruh akson, maka suatu gelembung depolarisasi akan memperbanyak rentetan potensial aksi ke ujung akson. Laju penghantaran impuls saraf secara langsung berhubungan dengan diameter akson. Penghantaran bersalto adalah mekanisme di mana potensi aksi melompat di antar medus Ranvier akson bernyalin yang mempercepat impuls saraf terhadap vertebrata. 3. Potensi yang berjenjang. Potensial berjenjang merupakan potensial membran yang tidak melewati potensial ambang dan sifatnya. Jika semakin kuat memicu akan semakin kuat potensial berjenjang yang menghasilkan sifat dari potensial berjenjang adalah dekremental. Menurut stimulusnya, semakin jauh jaraknya. Potensial berjenjang, perubahan lokal pot membran yang terjadi dalam berbagai tingkat kekuatan terjadi akibat adanya depolarisasi oleh sel membran yang menyebabkan potensi pada sedikit menjauh potensial normal atau saat membran istirahat di mana perubahan tersebut tidak melebihi ambang potensial aksi. Jarak pada potensial berjenjang terpantau dekat dengan kekuatan yang semakin melemah. Biasanya terjadi pada potensial rekaptor dan potensial memacu, dan lain-lain. Dan yang C yang akan dilanjut oleh Mbak Ahyana. Selanjutnya, cara kerja komponen secara bersamaan. Dendrit berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson atau neurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikan menjauh dari sel. Sel tubuh neuron atau soma. Akson ini juga dilindungi oleh selubung Miklin. Fungsi akson adalah untuk mengirimkan informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Fungsi dendrit adalah menghantarkan impuls ke badan sel. Akson adalah serabut panjang dari badan sel dan memiliki fungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Saluran ion adalah protein membran
berbentuk pori yang membebaskan ion untuk melintasi pori saluran. Fungsi saluran ion adalah untuk membuat potensial rehat membran, membentuk potensial aksi dan sinyal listrik lainnya oleh pemantauan aliran ion melintasi membran sel, mengontrol aliran ion melintasi sel penyekresi dan epitel, serta meregulasi volume sel. Pompa natrium kalium merupakan salah satu jenis transport aktif pada membran sel. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan konsentrasi ion natriumnya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium kalium ke dalam sel sehingga diperoleh keseimbangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fiona. Selanjutnya di tahapan depolarisasi, polarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Pada sebuah sel yang dalam keadaan istirahat, terdapat beda potensial di antara kedua sisi membrannya. Keadaan sel seperti ini disebut dengan keadaan polarisasi. Tahapan istirahat atau polarisasi merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat di mana ion Na+ luar sel lebih besar daripada di dalam sel sehingga terjadi potensial membran dalam sel negatif atau min 90 mV. Apabila sel yang berada di dalam keadaan istirahat atau polarisasi ini diberi sinyal-sinyal listrik dari penginderaan dengan level yang cukup, maka sel akan berubah dari keadaan istirahat ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan sisi dari negatif berubah menjadi positif. Keadaan sel seperti ini disebut dengan keadaan depolarisasi. Depolarisasi dimulai dari suatu titik di permukaan membran sel dan merambat ke seluruh permukaan membran. Bila seluruh permukaan membran sudah bermuatan positif di dalam, maka sel dalam keadaan depolarisasi sempurna. Setelah mengalami depolarisasi sempurna, sel selanjutnya melakukan repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju negatif. Repolarisasi dimulai dari suatu titik dan merambat ke permukaan membran sel. Apabila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di dalamnya, maka sel tersebut dalam keadaan istirahat atau polarisasi kembali dan siap menerima rangsangan sinyal penginderaan berikutnya. Aktivitas sel dari keadaan polarisasi dan kemudian menjadi polarisasi lagi disertai dengan perubahan-perubahan pada potensial membran sel. Perubahan tersebut adalah dari negatif menjadi positif dan kemudian kembali lagi ke negatif. Perubahan aksi dari satu sel akan memicu aktivitas sel-sel yang ada di sekitarnya. Untuk terjadinya potensial istirahat, aksi, dan berjenjang, maka melalui proses A. Depolarisasi, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit dan mendekati nol di dalam sel. B. Polarisasi, keadaan di mana sel saraf tidak mendapatkan rangsangan. Polarisasi dapat dikatakan fase istirahat, reseptor saraf, dan potensial membran stabil atau normal. C. Repolarisasi, kondisi saat membran sel saraf kembali ke fase istirahat atau tidak menerima rangsangan. D. Hiperpolarisasi, keadaan sel reseptor menerima rangsangan yang sangat besar atau potensial lebih menjauhi normal. Bab 3 kesimpulan. Potensial membran adalah potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran. Proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan transport aktif. Potensial membran istirahat sel muncul dari pemisahan kalium ion dan intraseluler relatif bergerak anion melintasi membran sel. Potensial aksi adalah suatu stimulus yang mempengaruhi membran terhadap ion dapat dipolarisasikan atau menghipolarisasikan membran. Relatif terhadap potensial istirahat membran. Potensi berjenjang merupakan perubahan potensi membran yang tidak melewati potensial ambang dan sifatnya jika semakin kuat pemicu, akan semakin kuat potensial berjenjang yang dihasilkan.
Tahapan membran potensial sebagai berikut. 1. Depolarisasi, 2. Polarisasi, 3. Repolarisasi, 4. Hipolarisasi. Yang terakhir, membran sel mempunyai fungsi untuk membatasi muatan positif dan negatif di kedua sisi membran. Potensial positif dihasilkan oleh ion natrium dan kalium, sedangkan potensial negatif dihasilkan oleh protein. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.